Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu secara khusus di hadapan-Mu Tuhan, dalam ibadah doa pengurapan pada sore hari ini. Kami rindu sehati, sepikir untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Kami perlukan kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami, untuk menguatkan kami, untuk menolong setiap kami para pelayan-Mu secara khusus Tuhan, untuk kami mengerjakan pelayanan kami dalam bagian kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa sore hari ini dalam ibadah doa pengurapan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, memulihkan setiap kami sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami perlukan Engkau, kami perlukan pertolongan-Mu, kami perlukan campur tangan-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami datang sore hari ini, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi masuk lagi hati. Bapa kau mendengar, Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Engkau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk setiap kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, mengalir
Bapa yang mulia, Dia hadir di tempat ini. Amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, dan Kau hadir di sini Tuhan, dan Kau lawan setiap kami, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Engkau mampu memulihkan setiap hati kami. Engkau sanggup, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku, Yesusku. Engkau yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami saat malam hari ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin dekat dengan Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan di malam hari ini Tuhan. Kami boleh berfellowship bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, kami sangat memerlukan Engkau. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang dengan suatu kerinduan untuk kami berjumpa secara pribadi dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni dan layakkan setiap kami Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan untuk menghampiri Engkau. Sebab Allah, Engkau Allah yang maha kudus Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hamba-hamba-Mu. Di dalam 1 bulan ini Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Kami sangat membutuhkan kuasa urapan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Supaya kami boleh siap
melayani Engkau Raja di atas segala raja dalam 1 bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu pada malam hari ini Bapa. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu untuk setiap kami. Kami percaya kebenaran firman yang sudah dipersiapkan hamba-Mu kepada kami senantiasa boleh menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih setia lagi kepada Engkau dan lebih peka akan suara-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Yang sebentar menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami dengan penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami duduk diam untuk kami boleh belajar akan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ibu Rosida doanya. Selamat malam para pelayan GPIM El Elyon. Shalom. Nah saudara, para pelayan Tuhan sekalian, berbahaya bagi setiap kita yang mengaku sebagai pelayan Tuhan jika kita melakukan pelayanan kita, jika kita melakukan pekerjaan Tuhan tanpa memiliki hati Tuhan ada di dalam diri kita, ada dalam kehidupan pelayanan kita. Kita bisa saja begitu aktif di dalam pelayanan, jadwalnya begitu padat, sebulan mungkin beberapa kali kita melayani di berbagai ibadah, tetapi roh kita ternyata sebetulnya absen. Roh tidak ada bersama kita saat kita sedang melayani itu. Kita bisa saja berdiri di atas mimbar sebagai tim praise and worship, atau di depan sana sebagai bagian dari asyir atau kolektan, atau bahkan berdiri seperti saya menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Atau kita bahkan bukan cuma pelayanan-pelayanan seperti itu yang sehari-hari dinikmati secara langsung oleh jemaat. Mungkin kita juga terlibat aktif dalam kepengurusan. Pengurusan dalam komunitas KW misalnya, Prima dan lain sebagainya. Mungkin kita terlibat dalam administrasi gereja, di kantor gereja, dokumentasi, keuangan dan lain sebagainya. Sementara hati kita perlahan menjadi semakin tawar. Karena ternyata ada sesuatu yang kita simpan di sana. Mungkin kepahitan, mungkin kekecewaan, mungkin amarah, mungkin iri hati, dan sebagainya. Nah, di dalam Ulangan pasal 28, Musa yang saat itu berdiri dia di hadapan bangsa Israel, dan waktu itu mereka sudah bisa dibilang di ambang pintu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ini semacam deretan pesan-pesan terakhir Musa untuk umat Israel, sebab nanti dia tahu dia tidak akan ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Tanah yang disebut firman Tuhan sebagai tanah yang berlimpah, tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Nah, di Ulangan pasal 28 ini, Musa memaparkan pilihan yang sangat jelas. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah baca, mulai dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang kalau kamu memilih taat, berkat akan kamu nikmati. Kemudian dari ayat 15 sampai 46, kalau kamu memilih tidak taat, kutuk akan kamu nikmati. Tapi kalau kita perhatikan kemudian di dalam teks yang panjang lebar dan berat untuk diterima oleh akal budi manusiawi kita ini, terselip sebuah peringatan yang tajam, yang nyelekit tentang apa? Tentang sikap hati kita, bukan dalam kehidupan, bukan sekedar dalam kehidupan, tapi dalam pelayanan.
Nah, perhatikan apa kata firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ini, ayat pasal 28, khususnya ayat 47 dan 48. Saya akan bacakan demikian, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu, bukan karena kamu tidak mau menjadi hamba Tuhan Allahmu, tetapi karena kamu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita, simcha, dan gembira hati, duf, walaupun kelimpahan segala-galanya. Tuhan sudah begitu besar kasih setianya memberkati, gak usah ngomong soal materi, oksigen, kesehatan dan lain sebagainya. Kita enggak pelayanan, pelayanan. Tuhan mengatakan di sini bukan masalah tidak pelayanan. Maka engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan segala-galanya. Ia akan mengenakan, perhatikan di sini, apa yang dikenakan? Apa? Kuk. Tahu kuk ya? Beban seperti baja, alat baja yang dicangklongkan ke leher sapi atau kerbau itu. Ia akan mengenakan kuk besi pada lehermu sampai engkau dipunahkannya. Pelayanan enggak orang yang disebut di dalam ayat ini? Pelayanan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, para pelayan sekalian, Tuhan bukan hanya melihat apa yang sedang dikerjakan oleh tangan kita dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan bukan sekedar melihat bagaimana kaki mulut kita melayani pekerjaan Tuhan, memuji Dia, menyalami jemaat yang datang, mengurus administrasi gereja dan lain sebagainya. Tuhan melihat itu tapi bukan cuma sampai di situ, dia bahkan lebih menimbang, lebih mempertimbangkan hati di balik kesibukan pelayanan yang sedang kita berikan. Pelayanan apapun itu. Nah ayat ini mengungkapkan sebuah dalil spiritual, hukum rohani yang sangat serius, yaitu pelayanan tanpa sukacita. Sekali lagi saya tekankan, bukan enggak pelayanan loh, pelayanan. Tapi tanpa sukacita selalu akan berujung pada kuk besi, perbudakan secara spiritual. Mungkin enggak, aku enggak diperbudak, bebas nih aku. Perbudakan secara rohani, secara spiritual. Nah, sebagai pelayan Tuhan, discipleship, pemuritan yang sejati, itu menuntut kita sebagai pelayan Tuhan, untuk mengevaluasi hidup pelayanan kita melalui 3 pilar yang tidak bisa ditawar. 3 pilar yang harus ada dan mandatori, yaitu karakter kita, komitmen kita, dan integritas kita. Dan ketiga pilar ini harus berdiri di atas sebuah fondasi. Ketiga pilar ini akan terwujud hanya bila fondasi pelayanan tersebut adalah kasih. Kasih kita kepada Allah. Enak pora, benar enggak? Atau cuma di mulut doang? Kasih kita kepada sesama, sebab Yesus sendiri mengatakan kasih pada sesama itu enggak kalah pentingnya kepada kasih kepada Allah. Kemudian kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini yang memang menjadi bagian dari nafas kita sebagai pengikut Kristus. Ini yang kemudian terwujud di dalam kasih kita kepada gereja di mana kita ditanam, jemaat di mana kita ditempatkan untuk melayani. Nah terus kalau karakter, komitmen, terus skill, talenta, kemampuan, abilitas, itu juga merupakan elemen-elemen penting. Seperti tempoh hari saya sudah sampaikan, ada pelayanan-pelayanan tertentu yang memang butuh skill, butuh talenta yang harus dipelajari, kemudian diasah, kemudian dilatih dengan tekun dan seterusnya. Tapi itu bukan utama. Saat elemen yang utama 3 ini,
Karakter, komitmen, dan integritas yang mana ketiga ini harus berdasarkan kasih tadi, tidak ada, tidak terpenuhi, skill, talenta, kecakapan, dan sebagainya, otomatis nggak akan masuk hitungan. Sebab itu baru diperhitungkan setelah ini eksis. Apalagi kalau cuma sekedar gelar akademis. Pernah lihat nggak di Alkitab Tuhan memperhatikan gelar akademis, PhD, kayak STH, kayak, dan sebagainya. Nah, sekarang poin yang pertama dari ketiga pilar ini, karakter. Tentu saja adalah karakter yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, karakter yang selaras dengan firman Tuhan, itu akan menumbuhkan kegembiraan hati dalam melayani. Musa mengawali ayat ini tadi dengan dakwaan, dengan tuduhan atau bukan tuduhan, dengan tudingan yang bikin kaget, ya enggak, shocking. Hukuman ini, hukuman yang diancamkan Musa ini tadi, menjadi menerima kuk besi, menjadi hamba musuh dan lain sebagainya, itu datang bukan karena bangsa Israel berhenti melayani, bukan karena umat Israel tidak melayani, hukuman itu datang karena mereka tetap melayani. Tetapi mereka melayani tanpa sukacita dan hati yang gembira. Kalau kita perhatikan apa firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 2, mengatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Bahkan kemudian firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15 menekankan hal ini dengan lebih tegas dari persepsi yang lain, dari perspektif yang berbeda, dengan mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, apalagi sambil menaburkan benih-benih perpecahan, memberikan tekanan-tekanan yang tidak perlu ke sana kemari, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sukacita dalam pelayanan konteks sore hari ini adalah termometer dari karakter spiritual dalam pelayanan kita. Sukacita yang dimaksud di sini bukan emosi yang didasarkan pada situasi tertentu yang menyenangkan. Wah, pelayanan bareng kuis seru, pasti asik. Wah, kalau itu yang WL, wah pasti menyenangkan. Wah, kalau aku berdiri di sana jadi asyir sama dia, asik, guyon tok, nyeneng nih. Bukan sukacita yang seperti itu. Sukacita di sini adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, yang berangkat dari kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika seorang pelayan kemudian dalam menjalankan hidup pelayanannya, kehilangan sukacitanya, maka pergeseran yang berbahaya sangat berpotensi terjadi. Kenapa? Karena privilege, hak istimewa yang ada pada kita sebagai umat pengikut Kristus yang kemudian ditunjuk, dipanggil Kristus untuk menjadi pelayannya. Malah kemudian pelayanan itu akan menjadi tekanan. Tekanan yang membebani hati, pikiran, bahkan hidup kita. Panggilan Kristus yang harusnya itu merupakan privilege bagi kita, pengikut Kristus, panggilan pelayanan itu malah kemudian akan menjadi beban hidup. Kalau kita tidak melayani dengan sukacita, lalu kita saat ini terjadi, kita akan mulai memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, sebagai mandor yang penindas, bukan lagi sebagai Bapa yang penuh kasih, yang kita mau membalas kasihnya. Ini yang pertama. Sementara yang kedua, komitmen.
Komitmen itu berarti dedikasi sepenuh hati dalam kondisi apapun. Nah, Musa melanjutkan tadi di ayat tadi 48 dengan menunjukkan kapan mereka mulai kehilangan arah dalam pelayanan tersebut. Yaitu walaupun kelimpahan di Ulangan 28 tadi ayat 47, walaupun kelimpahan segala-galanya. Jadi rupanya kondisi nyaman, kondisi kelimpahan bisa membuat seseorang terpecah fokus pelayanannya, terpecah fokus hatinya, terdistraksi di dalam pelayanannya. Ini yang terjadi dengan umat Israel saat itu, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Nah, kondisi kehidupan memang bisa membuat seorang pelayan terdistraksi pelayanannya, terpecah fokus pelayanannya. Bukan waktu nyanyi jadi fales karena pecah, bukan itu. Tetapi yang tadinya setia pengen menggebu-gebu pelayanan sekarang mulai, kok Haris bulan depan aku libur sih yo. Banyak job misalnya seperti itu, terpecah pelayanannya. Dan kemudian apa? Membuatnya menoleh ke belakang. Sementara kita tahu Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Setiap orang yang siap melayani Tuhan, siap membaca, siap. Tapi kemudian menoleh ke belakang, tidak layak. Sebagian kita, teman-teman para pelayan, kita bisa berkomitmen, sebagian kita bisa berkomitmen, Tuhan aku mau melayani Engkau. Saat kita dalam kondisi desperate, putus asa, cari kerja belum dapat. Ketika kita bokek, ekonomi keluarga sedang goncang. Saat bahkan mungkin aku loro, Tuhan sembuhkan, kalau aku sembuh aku janji aku akan melayani Engkau. Saat rumah tangga kita goyang karena konflik, usaha kita sepi, dan sebagainya. Kemudian kita akan berseru-seru sama Tuhan. Dan seringkali bagi sebagian kita yang seperti ini, ujian komitmen yang sesungguhnya bukan bokek, bukan gak ada kerjaan, bukan sakit penyakit, bukan penderitaan, tapi kelimpahan, kemakmuran. Tuhan kemudian menjawab doa-doa kita, memenuhi apa yang kita minta. Wah aku sehat saiki, wah kamu rajin pelayanan, pedel. Wah aku udah dapat kerjaan, wah berarti kamu nanggan juga. Lah piye aku tiap sore mesti lembur dan seterusnya. Musa memperingatkan bahwa ketika Israel menerima kelimpahan segala-galanya dari tanah yang penuh susu dan madu tadi, rumah yang nyaman, lumbung yang sampai luber-luber, maka mendapat perimeter kenyamanan yang bagus, ya, secara ekonomi, secara security, komitmen mereka malah mulai goyah. Pelayanan mereka kemudian mereka rasakan sebagai beban yang memberatkan. Aku iki kudu ning sawah, kudu melayani sekarang. Mereka mulai melayani dengan setengah-setengah. Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala, sukacita dan kegembiraan saat mereka melayani Tuhan. Kenyamanan teman-teman pelayan berpotensi, enggak selalu memang, berpotensi menjadi musuh dari komitmen. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, usaha, kesehatan, rumah tangga, secara halus, maksudnya secara halus tuh secara kita enggak kroso gitu ya, kita enggak sadari pelan-pelan. Ternyata kita mulai melayani berkat. Kita mulai melayani anugerah. Kita bukan lagi melayani sang pemberi berkat. Pengabdian kita kemudian, dedikasi kita kemudian terbagi. Sana, apa sana ya? Iki ya berkat dari Tuhan. Piye nanti katanya aku menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dan kemudian api rohani kita mulai meredup. Lama-lama bahkan mungkin padam. Pemuritan yang sejati
Di dalam pelayanan itu membutuhkan komitmen yang bertahan, melampaui kenyamanan dan kelimpahan. Yesus itu dalam pengajarannya, dia tidak pernah menawarkan jalan yang mudah untuk dilalui siapapun. Dia bahkan menganjurkan para pengikutnya, saking dia tahu jalannya itu gak akan gampang, dia bahkan sampai menganjurkan para pengikutnya, hitung-hitung dhisik nek arep melu aku. Hitung-hitung terlebih dahulu harganya iso bayar pora. Perhatikan apa kata Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dan 28. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia enggak menjanjikan jalan yang lancar dan enteng. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya. Cukuplah duitku sampai menyelesaikan komitmenku ini. Apa jangan-jangan nanti jadi mangkrak, proyek mangkrak seperti presiden tahun awal pertengahan 2000-an, di mana-mana ada proyek mangkrak. Hitung terlebih dahulu, pertimbangkan masa-masa, sebab begitu kita deal sama Tuhan, iso Tuhan wis tak hitung bisa aku. Kita harus berkomitmen menuntaskan panggilannya. Enggak bisa gampang lah, yang penting saiki ngelayani dulu, nanti kapan-kapan ora iso ya tinggal bilang kok ya sorry aku berhenti dulu. Dalam pelayanan seorang murid bukan sekedar seorang murid ya ini ya. Dalam pelayanannya bukan sekedar seorang volunteer, sukarelawan. Seorang sukarelawan maju melayani kalau sesuai dengan jadwal harian mereka. Kalau mereka merasa akan oke, aku maju lah ini ketoknya nanti aku dapat sorot, lampu sokle di atas panggung. Seorang sukarelawan mereka maju, sukarelawan biasa mereka itu akan mendapatkan pujian. Pujian dari mertua, dari jemaat, dari pasangan hidup dan lain sebagainya. Saat mereka merasa aku nak ikut pelayanan nanti aku akan menyenangkan mamaku, aku akan menyenangkan pacarku dan sebagainya. Tetapi seorang murid melayani karena pelayanan itu merupakan komitmen pribadinya antara dia dengan Tuhan. Komitmen pribadi yang semata-mata dilandasi oleh rasa kasihnya kepada Tuhan. Ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Teman-teman pelayanan terutama yang masih muda-muda, yang junior, anak-anak impact, anak-anak remaja. Coba perhatikan senior-senior kita dalam pelayanan di tempat ini. Gak usah ngomong soal Ko Jeming, Ko Agung, Ko Ijen, Bu Reta, Bu Erna. Coba kita lihat yang lebih senior lagi. Coba perhatikan Mbak Nini Kasih. Coba perhatikan Kohwat. Perhatikan Pak Budi Handono. Sekarang ini Pak Suryat. Coba perhatikan dari usia mereka. Dan mereka ini bukan full timer. Tapi perhatikan standar pelayanan mereka di usia mereka. Kita, para pelayan, beban kita bukan cuma melayani. Asyir kayak, di mimbar kayak, beban kita adalah meneruskan tongkat estafet ke generasi-generasi berikutnya. Kita harus mengajar, kita harus kemudian menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam dunia pelayanan. Bagaimana cara kita menjaga api dalam hati kita, dalam pelayanan kita supaya tetap menyala-nyala. Bagaimana supaya kita rohnya ini terus berkobar-kobar dalam pelayanan kita. Baik saat hidup kita nyaman berkelimpahan, maupun saat hidup rasanya jungkir balik. Komitmen itu berarti menambatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus sama sekali tidak tergoyahkan apapun yang sedang kita lalui. Musim kemarau atau paceklik maupun
musim panen raya dan berkelimpahan. Dan yang terakhir, integritas. Integritas dalam konteks ini berarti bijak di dalam memilih cook yang tepat, yang enak buat kita. Musa menghadirkan sebuah kontradiksi yang mengerikan di ayat 48 tadi, Ulangan 28 ayat 48. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa jika kita melayani Tuhan tapi tanpa sukacita, tanpa hati yang gembira, tanpa karakter yang sesuai, maka pada akhirnya kita malah akan melayani musuh kita, yaitu si iblis. Maka alih-alih cook yang enak, alih-alih cook yang ringan dari Tuhan yang kita dapatkan, Tuhan justru akan mengenakan apa? Kaos lampu nih rusak, kedip-kedip. Dia akan mengenakan kuk besi pada lehermu. Padahal kita tahu dari Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30, kuk yang dijanjikan Tuhan bagi kita adalah kuk yang enak dengan beban yang ringan. Saya akan bacakan di Matius 11 ini ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwaku akan mendapat ketenangan, titik. Kemudian kalimat selanjutnya, sebab kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Ini kuk yang sejatinya dari Tuhan dan dijanjikan bagi kita. Tetapi apakah kuk ini yang kita dapatkan? Integritas di dalam pelayanan. Itu berarti kita bicara tentang melayani dengan tulus, dengan jujur, dengan tanggung jawab. Tidak ada kecurangan, mencurangi jadwal, mencurangi ketua bidang pelayanan dan lain sebagainya. Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Apa bisa curang dalam pelayanan? Sangat bisa. Dan sering kali terjadi. Gak usah ngomong pelayanan yang ngurusi uang, itu kita sering dengar, ya enggak? Bendara gereja tertentu atau bahkan gembala memakai uang gereja untuk keperluan pribadi dan seterusnya. Seorang pelayan sangat melayani dengan kecurangan. Mencurangi ketua bidang, mengada-adakan alasan, mengadu domba, mengakali jadwal dan seterusnya. Seorang pelayan sangat mungkin melayani dengan tanpa memiliki atau mungkin sudah kehilangan integritasnya. Namun saudara, perhatikan, gak ada yang namanya pelayan yang netral, tanpa kuk. Artinya setiap kita para pelayan pasti sedang memakai sebuah kuk hari ini. Cuma pertanyaannya, kuk yang mana yang kita sudah pelajari, ada 2 kuk ini tadi. Kuk yang mana yang sedang terpasang di leher kita hari ini? Maka jika kita kurang atau bahkan tidak berintegritas untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, musuh akan dengan senang hati menjerat kita agar kita berakhir dengan mengenakan kuk besi. Kuk besi ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pelayanan kita, bisa saja merupakan cerminan dari berbagai beban berat dalam pelayanan. Apa itu beban berat dalam pelayanan? Membanding-bandingkan diri sendiri, kemampuan, skill dengan teman pelayan yang lain. Keinginan untuk menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Tuhan melalui pelayanannya. Atau mungkin dosa tersembunyi, lain di atas mimbar, lain di kamar di rumah. Kehidupan yang bermuka dua, berstandar ganda. Beda waktu pelayanan di gereja, beda waktu sendirian di rumah. Waktu saudara seiman tidak ada. Integritas berarti menjadi utuh, tidak terbagi.
dan selaras dengan firman Tuhan. Integral, ya, integrasi menyatu, utuh integritas itu. Kehidupan pelayanan ibadah kita harus utuh selaras dengan kehidupan pribadi kita. Enggak bisa waktu pelayanan aku pakai kedok pelayanan, waktu di rumah aku pakai kedok orang rumah. Enggak bisa, itu bukan integritas. Ketika ada jarak, ada gap antara siapa kita di hari Minggu waktu ibadah dan siapa kita di hari Senin sampai Sabtu waktu di luar sana, di pergaulan sosial, di usaha pekerjaan kita di sekolah, itu artinya integritas kita retak, bahkan mungkin rusak parah. Dan pada waktu itu musuh akan menyelipkan kuk besi di leher kita. Kuk besi juga bisa merupakan kelelahan rohani, burnout, spiritual burnout. Bisa semua akhirnya menjadikan pelayanan kita hanya semata-mata kewajiban agamawi yang akhirnya hampa. Enggak ada sukacita, enggak ada gembira, enggak ada roh. Nah, motivasi yang salah saat kita melangkah masuk ke dalam sebuah pelayanan seringkali menjadi penyebab permasalahan ini. Jadi para pelayan Elion, bukan talenta atau skill kita yang dicari oleh Tuhan. Tiap hari saya pernah katakan, kita melayani Tuhan, tapi secara realitas kita melayani sesama jemaat. Kita butuh skill, ada pelayanan-pelayanan yang butuh talenta, mulai dari tamborin, musik, WL dan lain sebagainya. Ada pelayanan-pelayanan yang butuh talenta, tetapi karakter yang sesuai Kristus itu harus menjadi ambang pintu pertama. Begitu itu tidak bisa dilewati, talentamu setinggi apapun. Apalagi Tuhan. Tuhan sama sekali enggak peduli soal talenta dan skill. Yang dia lihat adalah hati. Dia bukan mau lihat jadwal kita, oh si ini keren, jadwalnya penuh. Selama 30 hari bulan ini dia pelayanan, dia enggak akan lihat itu. Apalagi cuma sekedar gelar akademis atau jabatan agamawi di gereja. Yang dia rindukan adalah hati. Hati yang rela melayani. Hati yang gembira waktu melayani. Hati yang akan mengubah jerih payah pelayanan kita bukan sekedar nyanyian, tarian atau senyuman, shake hand dan lain sebagainya. Dirubah menjadi persembahan ibadah yang indah di hadapan Tuhan. Nah, jika kita melayani semata-mata cuma karena kewajiban, atau mungkin kita pikir kita melayani secara sukarela, namun sebetulnya dengan motivasi yang salah, sukarela melayani tapi karena ingin menyenangkan hati orang tua, atau hati pasangannya, atau mencari impression dari jemaat. Saat kita melayani tanpa ketulusan hati dan karakter yang benar, sehingga akibatnya kita akan melayani tanpa komitmen, sak karep-karepe dhewe mau melayani enggak. Kita melayani tanpa integritas, mencurangi jadwal, menipu ketua bidang pelayanan dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman pelayanan. Mungkin saat itulah kita sedang menukar kebebasan yang dari Tuhan, menukar anugerah, hak istimewa, privilege dari kerajaan Allah, kita tukar dengan kuk besi agamawi dari musuh kita. Mari saya undang tim Present Worship untuk bersiap. Maka para pelayan GPIM Elion, mari selidiki, periksa kehidupan kepelayanan kita baik-baik. Sungguhkah kita sudah melayani Tuhan dengan dasar yang benar, yaitu kasih kita kepadanya, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab kalau memang kita memiliki dasar yang benar dalam pelayanan kita, yaitu kita semata-mata mengasihi dia, bila memang demikian pasti akan tercermin dari karakter pelayanan kita.
dari komitmen pelayanan kita, dari integritas, sehingga terwujud di dalam pola dan behavior, perilaku kepelayanan kita. Dan itu yang dimaui oleh Bapa. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menerima pengurapan pada malam hari ini. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus yang kuandalkan, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ilalawata sikindara lawara yarata sendo. Ku perlu Engkau. Mari buka hati kita malam hari ini. Urapan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Urapan yang dari tempat maha tinggi boleh memenuhi setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Melayani dengan ketulusan hati, melayani dengan hati yang penuh sukacita. Untuk Tuhan kita, Yesus. Mari kita bawa hati kita, kita mau katakan, Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang kuat, amin. Bidalawata sikindara lawara yara tasikiara. Kami katakan kami memerlukan Engkau, Tuhan, amin. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, amin. kami andalkan, hanya Engkau Yesus yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
jiwa kami percaya Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satunya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Iralawata sikiara lawara yara amen. Kami buka hati kami, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Serukan Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku. Mari yang mengandalkan Tuhan sore hari ini, buka hatimu lebih lagi. Angkat hatimu, angkat suaramu, dan katakan kami perlu Kau Tuhan. Amen. Yes. Percaya di setiap waktu. Amen. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Engkau Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus. Satu-satunya yang kuat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima pengurapan untuk bangkit berdiri. Serahkan pelayanan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Yesus, Yesus, oh. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
lagi dengan segenap hati. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Amin. Sikinara lawara yara ta sikiara lawara yara. Yara lawata sikinara lawara yara ta sikiara lawara. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Yes. Sumber keramaian hanya Yesus, satu-satunya, satunya yang wadahnya, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati. Katakan yes dengan penuh keyakinan, Tuhan pemulih. Mari angkat suara sembah Dia. Angkat suara tinggikan nama Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan pemulihku. Haleluya. Yes. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Terima Tuhan. kasih Bapa. Terima kasih Terima kasih Yesus. Sembah Dia, Engkau yang sembah kami Dia. andalkan. Angkat suaramu, sembahlah Tuhan. Engkau Biar yang lama masih gak apa-apa dalam masih. hanya nama-Mu Tuhan, hanya Haleluya. nama-Mu saja. Sumber kekuatan kami Yesus. Kita lawat kasih, kita lawat biara kasih, kita lawat biara. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pemulih kami. Biar lama sudah apa. Yesus, Yesus, terima terima kasih. kasih, Syukur terima kasih bagimu Tuhan, Tuhan. terima kasih. Pujilah Yesus, nama-Mu. Yesus. Haleluya. Mari pelayan-pelayan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita teduhkan hati kita sesaat, kita renungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini Dia tetap mempercayakan pelayanan kepada kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Naikkan syukur atas kepercayaan Tuhan kepada kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kalau sampai saat ini Engkau tetap mempercayakan kami pelayanan-pelayanan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah firman yang telah membekali kami memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini dengan berkat yang terbaik. Dan kami percaya urapan yang Tuhan berikan pada kami pelayan-pelayan-Mu malam hari ini membawa kami melayani dengan motivasi yang benar. Melayani berdasarkan firman Tuhan dan melalui pelayanan kami sekali lagi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh berkurang-kurang Tuhan, tetapi Engkau Yesus harus semakin bertambah-tambah. Pakai kami semua, selidiki hati kami, motivasi kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan, sekali lagi semata-mata hanya untuk kemuliaan dan untuk kemuliaan hormat nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala kami yang telah menjadi saluran berkat baik firman maupun urapan pada malam hari ini Tuhan. Engkau berikan yang terbaik. Apapun yang menjadi rencananya, Tuhan senantiasa campur tangan dan Tuhan sertai. Sehingga Bapak Gembala kami senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Mujizat demi mujizat di dalam pelayanannya Tuhan nyatakan dan Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan yang dari surga, urapan yang baru senantiasa menyertai dan turun hikmat marifat. Sehingga melalui pelayanannya, pengupasan kebenaran firman-Mu Tuhan,
benar-benar membawa kami semakin bertumbuh dewasa dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah besok pagi Tuhan, ibadah perjamuan kudus dan ibadah El Elyon. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau memimpin, dan Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga paripurnanya ibadah ini Tuhan. Sehingga melalui ibadah besok, kemenangan yang dari Tuhan kami terima dan kami rasakan dan akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri Tuhan. Apapun pelayanannya, urapan yang baru yang kami terima malam hari ini membawa kami semakin bersemangat, membawa kami Tuhan melayani dengan kerendahan hati, melayani sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Sarana prasarana yang kami gunakan dalam ibadah besok Tuhan, alat-alat yang akan kami gunakan Tuhan jamah, sucikan, kuduskan. Jauhkan dari hal yang bukan dari rencana-Mu, jauhkan dari gangguan dan kerusakan, sehingga ibadah berjalan dengan lancar karena Tuhan yang hadir dan Tuhan yang melawat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan sediakan melalui anak-Mu, saudara kami Toti, yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga saat ini dia menaikkan syukur untuk berkat yang disediakan untuk kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk mamahnya, pemulihan kesehatan mamahnya, Ibu Ria Tuhan. Pasca penanganan medis, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Pulih seperti sedia kala untuk kembali boleh melayani Engkau dengan leluasa dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ataupun melakukan persiapan pelayanan latihan untuk besok, Tuhan tetap berikan yang terbaik. Entarkan kami yang jauh yang dekat melewati malam yang gelap, tibakan kami di rumah dan tak kurang satu apapun untuk kami kembali boleh berkumpul dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, menengadah penuh dengan iman untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan yang luar biasa pada malam hari ini, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah segala anugerah dan berkat. Berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita, pengiringan, penyertaan serta pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, yang akan turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas pelayanan dan usaha dan pekerjaan kita, turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman dan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.